Salam puji Tuhan, kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Minggu tanggal 15 Februari 2026. Kita sukacita di hari Minggu ini, kita bawa segalanya yang terbaik hanya kepada Tuhan. Mari kita puji memuliakan Tuhan dengan lagu Tak Satu. Kita angkat pujian ini, kita fokus hanya pada Yesus Tuhan. Kita angkat lagunya Tak Satu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniaya, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, di hari Minggu yang baik ini kami datang kembali untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, lihatlah kami dalam keterbatasan, dalam apapun yang ada diri kami. Ampuni dulu dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Bapa masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai memuji-Mu bersama saudara-saudara kami yang menonton channel YouTube-Nya. Urapi berkati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat lagu pujiannya, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Engkau sungguh baik. Engkau Mari kita angkat pujiannya.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kuagungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau sembah-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau sembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau sembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau sembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan hari ini Tuhan. Kami buka hati pikiran kami Tuhan, berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari
Amsal 25 ayat yang ke-11 berbunyi. Amsal 25 ayat 11 berbunyi, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Puji Tuhan. Amsal 25 ayat yang 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Puji Tuhan, kita sudah mendengar renungan dari firman Tuhan adalah suatu perkataan yang tepat pada waktunya diucapkan. Artinya kita berbicara itu harus tepat, harus benar, harus berbobot pada waktu yang tepat. Artinya perkataan-perkataan kita itu sebelumnya harus kita pikirkan, kita relung dulu apakah pantas kita ucapkan dalam ketika ada masalah seperti A atau dalam hal seperti B, ucapan-ucapan kita itu pas atau tidak kita ungkapkan pada saat rapat atau pada saat mendengar firman Tuhan atau saat bersosialisasi atau dalam perkumpulan kecil. Kita pikirkan ucapan-ucapan kita itu. Jangan kita mau bicara poin lagi bicara A, kita ungkapin yang B atau sambil bercanda, itu tidak tepat, tidak baik. Firman Tuhan mengingatkan kita ucapan yang tepat pada waktunya seperti emas, artinya jangan asal ucap, jangan asal berkata-kata. Mari berkata-katalah yang tepat pada waktunya, karena firman Amsal yang mengatakan itu seperti buah apel emas, itu bagian dari gambaran saja. Maksudnya perkataan yang kita ucapkan pada waktunya itu adalah ucapan yang terbaik, ucapan yang pas. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita berjaga-jaga setiap lidah kita dari ucapan-ucapan kita, supaya tidak menyinggung, menyakitkan sesama atau mempermalukan diri kita sendiri di hadapan orang-orang banyak. Singkat renungan firman Tuhan mengartikan demikian. Amin. Kita lanjut dengan memuji Tuhan dengan lagu Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkah tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali aku akan tiba di rumah Bapa sorga yang
tempat tinggi ku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup pujian penyembahan ini kita. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu dari Amsal. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami renungkan hari ini Tuhan. Yaitu perkataan yang tepat bila disampaikan pada waktunya, bagaikan buah apel emas. Artinya kami selalu menjaga perkataan-perkataan kami dan mengatakan perkataan yang tepat pada waktunya, supaya apapun yang ada di dalam perkataan kami itu tidak menyinggung, menyakitkan atau mengecewakan sesama kami. Ajar kami Bapa, lidah kami pergunakan dengan baik. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami selalu setiap kami berkata kepada sesama kami, kepada teman atau lingkungan kami dimanapun kami berada Tuhan. Supaya lidah kami, perkataan kami adalah perkataan yang baik dan bijaksana. Dan pada kesempatan itu Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang sakit, dalam penyakit mereka, dalam kejiwaan kami yang tertekan. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong jamah kami, pulihkan kami dari sakit penyakit, tekanan-tekanan yang hari-hari ini Tuhan yang membuat kami semakin terpuruk oleh karena keadaan hujan banjir di mana barang-barang kami rusak atau kami menghadapi kendala-kendala dalam beraktivitas pada saat hujan itu. Kuatkan kami Tuhan, lindungi kami, iringi kami Bapa di surga. Begitu juga kami sedang dalam berencana hal-hal yang baik dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami, dalam usaha saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang mengiringi, Engkau juga Tuhan yang akan menolong, memberkati setiap kami anak-anak-Mu pada hari ini. Jangan tinggalkan kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Baik keadaan sedih, suka dan duka, Tuhan selalu mengiringi kami. Ingatkan kami Roh Kudus supaya kami selalu mengandalkan Tuhan. Supaya kami selalu tidak mengandalkan diri kami. Karena kami tahu dunia dapat membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi roh yang ada pada kami, roh yang Tuhan berikan, selalu dapat membuat kami kembali mengingatkan, menegur kami dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan tercela. Roh Kudus tolong kami Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di lingkungan kami, buat kami satu yang lainnya supaya kami saling hormat, menghormati, menghargai Tuhan. Begitupun juga banyak yang tidak dapat kami sampaikan dalam pergumulan kami saat ini. Tapi dalam doa kami sampaikan kepadamu Tuhan masing-masing. Biarlah dengan itu kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Semakin mengenal Tuhan lebih jauh lagi Tuhan. Didik kami, pimpin kami, tegur kami Bapa. Berkali-kali kami mengulangi, tegur kami Tuhan. Karena kami tahu kalau Engkau menegur kami itu bukti bahwa Engkau hadir.
bahwa Engkau menolong, bahwa Engkau sayang kepada kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Dalam keadaan ini juga aku berdoa, Tuhan, buat proses pengurusan sertifikat perumahan PBH 2 ini yang belum terdengar lagi, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ada hal-hal yang mengganjal, menghambat, baik dari orang, oknum-oknum itu, Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau mengasihi penjahat sekalipun, Tuhan, di sampingmu. Yang saat disalib. Engkau mengasihi pun orang yang berdosa. Tapi pada hari ini, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, supaya proses pengurusan sertifikat perumahan PBH 2 ini yang sudah berlangsung bertahun-tahun tidak jelas, Tuhan, oleh karena hal apapun itu, Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menolong, membuka jalan. Amin. 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 Tuhan, begitupun juga pergumulan-pergumulan yang lain dalam jiwa kami yang tertekan. Tolong kami, Bapa. Tolong kami. Hadir selalu, Tuhan, supaya kami mengenal kasih Tuhan. Kami mengenal siapa Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir pada saat pergumulan bisa. Tuhan hadir pada saat kami suka pun bisa. Tetapi bagaimana kami untuk setia di jalan Tuhan itu sangat sulit. Karena keadaan dunia. Tapi kami percaya kami akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjaga kualitas hidup kami. Tegur kami, Bapa, saat kami melakukan kesalahan. Ingatkan kami. Kami siap untuk ikut Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Engkau mendengar curhatan. Engkau mendengar isi hati kami. Biarlah semuanya yang terdengar kepadamu, Tuhan. Tuhan wujudkan, Tuhan tolong urapi kami, ekonomi kami. Berkati kami melimpah-limpah dan ajar kami untuk mempergunakan berkat Tuhan sebaik-baiknya. Ajar kami, Tuhan, selalu. Kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Jangan lupa di-share, dibagikan agar banyak saudara-saudara kita bersama kita hadir untuk memuliakan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.